Dosa-dosa besar itu apa aja? Di sini ada pun yang saya bahas dosa besar, yaitu terkait tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada pembahasan kitab sholati. Jadi kitab ini penuh dengan teguran ya. Ini khususnya buat saya dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Di dalam riwayat Al-Imam Asbahani, beliau meriwayatkan hadis man tarkus salata, barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, secara sengaja. Berarti orang yang nggak sengaja nggak masuk dalam hadis ini. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, ahbatallahu amaluhu, maka amalannya dia itu akan terhapus. Ahbata itu artinya lenyap. Amalan orang itu apa aja? Banyak. Kebaikan, silaturahmi, kemudian bersedekah, dan yang lain-lain. Bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, ahbatallahu amaluhu, maka amalannya dia itu akan lenyap. Ini pentingnya sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka amalannya itu akan hilang, lenyap. Di dalam ayat Al-Quran, waqala Allah Ta'ala, pada surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kalian lalai. Disebabkan apa? Amwalukum wala auladukum, janganlah harta kalian maupun anak-anak kalian menyebabkan kalian lalai an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang demikian itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Qala jama'atun, berkata sekelompok para ulama minal mufassirina, yaitu dari kalangan para ahli tafsir, mengenai tentang ayat Al-Munafiqun ayat 9 ini. Para ulama mufassirin yang menafsirkan ayat ini, al-muradu bizikrillah, yang dimaksud daripada ayat tersebut, kata bizikrillah, yaitu janganlah kalian lalai disebabkan harta kalian maupun anak-anak kalian dari mengingat Allah. Maksudnya apa di situ? Guna as-shalatul khamsah, yaitu sholat 5 waktu. Yaitu kalian jangan lalai dari sholat 5 waktu. Faman ishtaghala 'anis sholati fi waqtiha, dan barang siapa yang sibuk dari sholat fi waqtiha, sehingga dia itu tidak melaksanakan sholat. Barang siapa yang sibuk kemudian dia tidak sholat, bimalihi, disebabkan sibuknya itu oleh hartanya. Di sini dikasih contoh, kaibayihi, seperti dia itu perdagangannya disibukkan oleh dagang. Ausanatuhu, atau aktivitasnya membuat dia sibuk sehingga dia lalai dari sholat 5 waktu. Awwaladuhu, atau dia lalai disebabkan ngurusin anak-anaknya. Kana minal khasirina, maka orang yang demikian itu adalah orang-orang yang rugi. Walihada qala sallallahu
Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi." Yang pertama kali yang akan dihisab oleh seorang hamba pada hari kiamat dari setiap amal-amalannya dia, seluruh amalnya dia itu yaitu sholat itu, yaitu pertama-tama apa? Sholatnya. Fa'in sholahat, kalau sholatnya bagus, artinya mengerjakan sholat 5 waktu plus rukunnya plus syarat-syaratnya, ya, bukan sekedar sholat doang. Ya. Faqad aflaha, maka dia sungguh beruntung, wa anjaha, dan dia sungguh telah berhasil. Wa in naqasat faqad khaba wa khasara, dan apabila kurang, artinya dia melalaikan salatnya, maka dia telah merobohkan agamanya dan dia adalah orang yang rugi. Kemudian Allah Ta'ala, kemudian dalam Al-Quran juga dikatakan, ini kita sering baca ya, surat Al-Maun ayat 4 sampai ayat 5, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum, yaitu orang-orang an sholatihim, yang di dalam sholatnya itu sahun, yaitu lalai. An, di sini pakai an. Kemudian di sini dikatakan qala sallallahu alaihi wasallam, siapa itu? Humul ladzina yuakhiruna sholata an waqtiha, yaitu mereka orang-orang yang mengakhirkan sholatnya dari waktunya. Jadi pada ayat itu ditafsirkan atau dijelaskan siapa orang-orang yang lalai pada ayat surat Al-Maun tersebut, yaitu humul ladzina yuakhirus sholat an waqtiha, yaitu orang-orang yang mengakhirkan sholatnya dari waktunya. Kemudian wa akhraja Ahmad bisanad jayyid wa Tabrani, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanad jayyid, yaitu dengan sanad yang bagus, wa Tabrani, dan diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani, wa Ibnu Hibban, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahihi, yaitu di dalam kitab sahih beliau, Anahu sallallahu alaihi wasallam zikrus salat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menjelaskan perihal salat pada suatu hari. Faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nura. Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, kanat lahu nura, maka bagi dia yaitu cahaya, wa burhanan, dan dia akan mendapatkan petunjuk, wa najatan, dan dia akan mendapatkan keselamatan yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Sebaliknya, wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nuran, maka tidak ada cahaya bagi dirinya, wala burhanan, dan tidak ada petunjuk bagi dirinya, wala najatan, dan tidak ada keselamatan bagi dirinya, wa kana yaumul qiyamah ma'a qarur, dan dia pada hari kiamat akan digabungin atau dibarengin oleh Korun pengumpul harta di eranya Nabi Musa. Korun. Kemudian wa Fir'aun, dan dia akan dikumpulkan oleh Fir'aun. Wa Haman, dan dia akan dikumpulkan oleh Haman, yaitu menterinya Fir'aun. Wa Abi Ibnu Khalaf, dan dia akan dikumpulkan oleh Ibnu Abi Khalaf. Qala ba'dul ulama, kemudian para ulama mengomentari terkait hadis tersebut. Wa inna ma hasyara ma'a haula'i, alasan kenapa mereka dikumpulkan bersama Fir'aun, dikumpulkan bersama Qarun, dikumpulkan bersama Haman dan Abi Ibnu Khalaf, alasannya kenapa? Li'annahu in ishtaghala anis sholati bimalihi, dikarenakan orang yang sibuk dari sholatnya, artinya tidak mengerjakan sholat, bimalihi, disebabkan hartanya, asbahu Qarun, maka dia serupa dengan Qarun. Qarun itu kaya, hartanya banyak, dia itu sibuk. Nah, orang yang sibuk disebabkan hartanya sehingga dia melalaikan sholatnya,
maka dia akan dikumpulkan dengan Qarun, atau dia disamakan dengan Qarun. Fayahsyur ma'ahu, maka dia akan dikumpulkan oleh Qarun. Au bimulkihi, atau orang itu sibuk disebabkan kekuasaannya, kerajaannya. Asbahahu Fir'aun, maka dia diserupakan dengan Fir'aun. Fayahsyur ma'ahu, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Au biwazaratihi, atau dia disibukkan oleh kekuasaannya. Ini menteri ya. Asbahahu Haman, maka dia serupa dengan Haman. Fayahsyur ma'ahu, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Au bitijaratihi, atau dia sibuk dengan perdagangannya. Asbahahu Abi ibnu Khalaf, maka dia akan diserupakan Abi ibnu Khalaf, yaitu siapa dia? Tajirul kufar, yaitu seorang pedagang dari kalangan kafir Mekah. Fayahsyur ma'ahu, maka dia akan dikumpulkan dengan Abi ibnu Khalaf. Siapa Abi ibnu Khalaf? Yaitu seorang pedagang, seorang kafir Mekah. Maka orang yang sibuk dengan perdagangannya sehingga dia melalaikan sholat, maka dia akan dikumpulkan dengan Abi ibnu Khalaf. Ini menurut keterangan para ulama.